Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Febriani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1B dengan NIM P27904124112. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel di dalam tubuh. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Struktur dan fungsi sel. 1. Membran plasma atau plasma membran, disebut juga membran sel, adalah selaput sel yang paling luar yang tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Pada membran plasma terdapat fosfolipid bilayer yang terdiri dari kepala fosfolipid dan ekor fosfolipid yang berbentuk rangkap, bersifat fluid, dan dapat berubah bentuk dan posisi. Fosfolipid bilayer terdiri dari dua daerah, yaitu hidrofilik bagian kepala suka air dan hidrofobik bagian ekor yang tidak suka air. Selain fosfolipid, terdapat juga lapisan protein yang terdiri dari protein integral dan protein perifer. Protein integral adalah protein yang terdapat di kedua lapisan fosfolipid, berfungsi sebagai corong masuknya molekul dari luar sel. Protein perifer, protein yang hanya terdapat pada satu lapisan fosfolipid saja. Selain itu, membran plasma terdapat saluran protein dan membran kolesterol. Membran plasma berfungsi untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Yang kedua, ada nukleus. Inti sel adalah komponen sel bermembran yang berbentuk bulat atau lonjong seperti cakram. Nukleus terletak pada sitoplasma. Biasanya di tengah sel pada nukleus terdapat membran inti. Lapisan terluar inti sel yang terdapat dalam organisme eukariotik yang memiliki pori-pori yang kecil, berfungsi sebagai keluar masuknya zat dan melindungi kromosom agar tidak tercampur dengan molekul besar dan sitoplasma. Nukleoplasma adalah cairan yang terdapat dalam inti sel, berfungsi untuk mengolah enzim, menjaga bentuk dan struktur sel, menjaga kromosom, dan menyeragamkan organel dalam nukleus. Nukleolus adalah anak inti sel yang berfungsi sebagai sintetis RNA. Kromatin adalah bagian inti sel yang menjadi tempat kromosom. Nukleus berfungsi untuk mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik, replikasi DNA, dan sintetis protein. Yang ketiga, retikulum endoplasma adalah bagian sel berupa vesikel atau kantong dengan bentuk pipih, bundar, atau tubular tabung, dan satu sama lain dapat berhubungan. Tersusun atas selapis membran yang berfungsi sebagai penghubung antara bagian luar sel dan bagian dalam sel. Retikulum endoplasma terdiri dari dua bagian, yaitu retikulum endoplasma halus (REH) yang tidak dilekati ribosom dan retikulum endoplasma kasar (REK) yang dilekati ribosom. Retikulum endoplasma seperti saluran berkelok-kelok dan jala berongga, berfungsi untuk membantu gerakan substansi dan dari satu bagian sel ke bagian lainnya. Yang keempat, ada ribosom. Ribosom adalah organel membran berisi untaian RNA dan protein, karbohidrat, sedikit lemak, dan mineral. Ukuran ribosom sekitar 20-25 nanometer dan terdapat pada sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma, berfungsi sebagai tempat sintetis protein atau pembentukan protein. Yang kelima, badan Golgi atau Golgi apparatus merupakan organel sel yang dijumpai pada sel yang melakukan fungsi ekskresi atau pembuangan. Badan Golgi berbentuk kantong-kantong pipih, tubulus, dan vesikula. Berfungsi untuk memproses protein, membentuk kantong vesikula, membentuk membran plasma, memproduksi makromolekul, memodifikasi karbohidrat, dan lain-lain. Yang keenam, ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup. Bentuk dan jumlahnya di dalam sel berbeda-beda tergantung aktivitas dan tipe sel. Berfungsi sebagai produksi energi, menyimpan kalsium, memproduksi panas, pengendali respons stres, dan lain-lain.
Yang ketujuh, sitoskeleton adalah kerangka sel yang terdiri dari protein-protein berbentuk benang halus filamen yang terdapat di sitoplasma sel eukariotik, berfungsi untuk memberikan bentuk dan dukungan pada sel, mengatur organel, dan memfasilitasi pengangkutan molekul, pembelahan sel, dan pensinyalan sel. Struktur sitoskeleton terdiri dari mikrotubulus, terlihat seperti tabung kecil berongga dan bulat dengan diameter sekitar 24 nanometer, terbuat dari protein tubulin. Mikrotubulus membantu dalam pengangkutan bahan seluler dan membagi kromosom selama pembelahan sel. Mikrofilamen atau aktin adalah serat protein yang benang berdiameter 3-6 nanometer ditemukan di sel otot, terdiri dari protein aktin yang bertanggung jawab atas kontraksi otot dan bertanggung jawab juga atas gerakan sel termasuk sitokinesis, kontraksi, dan meluncur. Filamen intermediate berdiameter 10 nanometer dan memberikan kekuatan tarik pada sel. Filamen ini memfasilitasi pembentukan keratin dan neurofilamen. Kedelapan, sel yang tidak sebagian besar di tumbuhan terdiri dari flagel. Flagel adalah struktur yang mirip rambut mikroskopis dan berbentuk seperti cambuk. Struktur flagel terdiri dari badan basal, kait, dan filamen. Berfungsi sebagai alat gerak pada beberapa jenis organisme seperti bakteri, ganggang, dan jamur. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk kantong bola yang diselubungi oleh selaput atau membran tunggal. Lisosom berisi enzim hidrolitik seperti glukosidase, fosfolipase, protease, nuklease, lipase, dan fosfatase. Berfungsi untuk mencerna bahan makanan dari limbah sel, membantu daur ulang sel, membantu respon imun, dan beradaptasi dalam apoptosis. Sentriol adalah struktur kecil yang terdiri dari tabung-tabung mikrotubulus, berfungsi sebagai sifat utama dinding sel yang menggabungkan tabung-tabung dalam tubuh. Yang kesembilan ada piroksisom, adalah organel kecil yang terbungkus oleh membran tunggal dan mengandung enzim, berfungsi sebagai sintetis fosfolipid milin, oksidasi biomolekul, penyerapan cahaya dan respirasi, perlindungan sel, dan penetralan radikal bebas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.